Gitu kali ya. Nah itu kan apa ya, apa naskah ya. Dan naskah. yang Baladewa itu mempunyai apa namanya andalan, yaitu Alugoro dan Nanggolo. Nah, sedangkan Prabu Kresna memiliki andalan namanya Kolo Cokro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu untuk kita semua, rahayu untuk para Jim yang setia mengikuti kanal kami di Jimat Leluhur. Alhamdulillah, walaupun suasana PPKM, kami tetap berusaha untuk berkarya menemui Anda semua. Dan mohon maaf kalau Anda melihat kami tidak bermasker sebagaimana yang disarankan, karena memang kami ini ya satu lingkup. Keluarga, kami keluarga. Dan tentu saja kita terus mendukung program penanggulangan wabah internasional COVID-19 dengan pemutusan ini ya, mata rantai dengan menjalankan prokes. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Sekarang kita bahas apa ini? Nanggolo dan Alugoro. Nah, energinya sangat luar biasa. Nanggolo dan Alugoro, para Jim sekalian, sudah pernah kita bahas dalam bentuk mentahannya, karena barang itu ditemukan dalam kondisi fisik yang kurang bagus. Sangat-sangat memprihatinkan. Ya, waktu itu judulnya itu tayang di Jimat Leluhur pada 24 Juni 2021 dengan judul Asli Wingit. Begini penampakan pusaka milik Baladewa, dan nanti kami akan cantumkan linknya di deskripsi biar para Jim sekalian bisa membandingkan ketika pusaka itu masih kotor lah ya, flashback masih, gitu ya, biar membandingkan kemudian dibersihkan atau direstorasi istilahnya Ki Cokro seperti apa. Jadi bisa membandingkan, oh ternyata pusaka ketika ditemukan di tanah ya pada waktu itu, dan wingit ya, dan wingit bisa disaksikan di situ. Nah sekarang setelah direstorasi sekian bulan kemudian, iya satu bulan ya sekarang ya, seperti apakah bentuknya? Nah, penasaran. Penasaran. Saya buka dulu ya. Saya lihat dulu ya dari warangkanya. Warangkanya ini jenis warangka apa kayak warangka begini? Ya warangka tombak ya. Istilahnya apa? Tetapi yang jelas kita berusaha untuk menemukan pakemnya. Menurut beberapa literatur yang kita baca, yang kita ketahui bahwasanya jenis Nanggolo atau Alugoro itu adalah tombak kecil. Maka tentunya biasanya umumnya kalau istilah sekarang adalah memakai sandangan sken. Ini namanya sken. Jadi, kok sama di Madura itu juga? Mohon maaf, flashback sedikit ke negara bagian Madura. Keris kecil dengan bentuk yang seperti ini, apa namanya warangkanya, itu disebut sken. Makanya, tapi biasanya tidak berluk ya. Kalau di Madura keris kecil tidak berluk ya, kayak tombak begitu, tapi bukan tombak bentuknya. Kemudian apa namanya warangkanya kayak gini, itu disebut sken ya. Nah, ini bagian dari pengetahuan kita tentang peristilahan di setiap wilayah. Mungkin bendanya sama, penyebutan peristilahannya berbeda. Tadi ada kesamaan, scan, tapi bukan scanner ya. Kalau kemudian ya kayunya ya biasa. Ini kayu apa ya? Mentaok apa mentaos gitu? Mentaos. Nah, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar auranya juga luar biasa, mohon maaf. Auranya ini yang apa namanya? Itu yang Alugoro. Ini yang lurus, senjata perang. Ciri-cirinya adalah seperti ya ini, seperti apa ya? Gantol. Ya. Seperti luku atau singkal. Gini kalau pesawat gini ya. Nah, ya mohon maaf kalau begini. Kalau buat bajak itu. Ya, begini. Ya, bagi orang-orang di kampung mungkin tahu ya. Seperti ada. Singkal namanya ya. Orang Jawa dan Madura ya. Gitu. Saya lupa namanya. Nanggele. Kalau di rumah itu namanya Nanggele, tapi bagian ininya apa saya lupa ya. Nanggele. Ya berarti bener kan? Nanggolo. Oh, jangan-jangan ya. Kata Nanggele itu adalah
Baru tahu ini alat pembajak tanah yang bentuknya begini. Iya, mungkin kata nanggele itu berawal dari kata nanggolo, atau jangan-jangan diilhami dari. Mungkin atau jangan-jangan kata nanggele lahir duluan, saya kan Madura. Kata nanggele duluan, baru diserap oleh India. Baru diserap sehingga menjadi nanggolo. Ya seperti begini. Seperti kalau lihat di Google itu masih ada ya. Jadi seperti itu. Ini ilmu baru yang tanpa terasa ternyata ada. Saya ingat ada nanggele. Ini bagian bawahnya saya lupa namanya. Yang untuk membajak itu seperti ini. Nah, yang lurus, ininya lurus, namanya alugoro. Karena ininya kayak alu. Tahu alu nggak? Oh iya. Memukulnya lumpang. Iya, lesung ya. Lesung. Ya kak. Toyangnya lesung kan gitu ya. Kalau terkait dengan daya magisnya, ya silahkan tonton yang tadi saya bilang. Ya waktu itu kan kita sudah pernah bahas. Sekarang ini tapi yang jelas semakin terang, Bos. Oh iya. Semakin terang bahwasanya pamornya udah jelas-jelas terang. Oh iya. Kelihatan. Monggo sekarang dibabar pamor dari nanggele itu apa yang ada di sini? Saya buka semuanya aja kalau gitu ya. Boleh? Ini itu yang alugoro. Alugoronya, ini nanggolonya, kan gitu kan. Ya sebetulnya jenis nanggala lah semua. Semuanya sama karena ini mungkin karena tua ini kayaknya patah ini. Kayaknya kelihatannya patah. Oh jelas, ini patah. Ini patah. Tapi ini bentuknya kan melekuk, sementara ini lurus. Betul, seperti alu. Seperti alu. Ini iya. Sepasang lah katakanlah gampangnya begitu. Ini masuk senjata tikam mungkin ya. Iya. Perang. Sebetulnya ada beberapa ini ya subjektif ya ada beberapa perspektif yang berbeda. Ada yang menganggap memang alugoro atau nanggolo itu memang benar-benar jimat, memang benar-benar pusaka saja yang keluarnya ya hanya untuk musokoni, keluarnya ya hanya untuk tuahnya, hanya untuk daya yoninya, hanya untuk mendoakan dan sebagainya, untuk upacara dan sebagainya. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain. Ya itu memang senjata pusaka yang memang senjata. Kenapa? Karena memang pusaka nanggolo itu lahir diilhami oleh cerita pewayangan, yaitu konon adalah diilhami dari jenis senjatanya Prabu Baladewa. Oh, arahnya ke sana, ya, ke India. Prabu Baladewa. Padahal yang India sendiri itu mungkin dulu pernah jalan-jalan ke Madura. Begitu. Katanya begitu konon. Prabu Baladewa itu kalau dalam beberapa perhelatan perang Baratayuda dan perang lainnya itu kalau sudah pamungkasnya dia mengeluarkan nanggolo atau alugoro. Nah, kalau saudaranya Krishna, Cak Krisno, Prabu Krisno itu mengeluarkan Kolocokro. Jadi dua tokoh ini adalah digambarkan tokoh kakak beradik. Ada yang menganggap kakak beradik, ada yang menganggap kembar. Nah, hanya yang Prabu Krishna itu orangnya agak sedikit putih. Sedangkan Baladewa itu lebih hitam ya karena pernah ke Madura itu gitu kali ya. Nah itu kan naskah ya, dan naskah. Yang Baladewa itu mempunyai andalan yaitu alugoro dan nanggolo. Nah, sedangkan Prabu Krishna memiliki andalan namanya Kolocokro. Yusuf Effendi, enggak. Itu dalam naskah perwayangan ya. Betul. Karya sastra masa silam yang sampai sekarang masih dikenang dan mungkin juga ditonton filmnya. Iya. Ya artinya ini tidak serta-merta sebagai referensi yang pasti begitu, enggak juga. Iya kan kalau kita sedikit flashback ke tentang karya-karya sastra ya. Kadang-kadang karya sastra itu diangkat dari kisah nyata tapi dibuat seolah-olah fiktif. Oh ya. Gitu. Jadi ya kita pernah melihat film Laskar Pelangi ini sedikit ya. Laskar Pelangi itu kan diilhami dari kisah nyata.
tetapi dalam pembuatan novelnya tentu kan dibuat fiktif gitu. Bisa saja naskah-naskah kuno itu berangkat dari kisah nyata, tapi penamaan tokohnya menggunakan nama-nama simbolik oleh penulisnya. Kembali ke pamor. Iya. Pamor mereka berdua, Alugoro, Nanggolo hampir sama. Intinya adalah di sini ada kentalnya meteor ya sebetulnya. Iya. Iya kan? Bintik-bintik putih Ya, mengkilat itu ya. seperti itu, dan masir ya. Ininya masir malelo, apa namanya, jenis jenis metalurginya. Dan pamornya ini karena sudah digerus oleh zaman, digerus oleh waktu, sehingga yang harusnya bior, yang harusnya itu benar-benar terlihat mencorong gitu, itu jadi agak sedikit Pudar. Tapi Tapi pamornya apa ini? kalau menurut saya ya wasutah lah. Was Masuk ke arah wasutah, ke arah wasutah. Wasutah, beras tumpah. Beras tumpah. Ya bisa wasutah, bisa ke pendaringan kebak, bisa masuk. Intinya sih sama ya, Sama. wasutah dengan ini, cuman mungkin bentuk berasnya aja kan. beda, ya. Intinya tujuannya sama, Tujuannya sama. kerejekian lah ya. Padahal itu kan uniknya seni tempa para empu kita itu kan, dibalik yang katanya ini adalah senjata perang yang luar biasa gitu, yang pamungkas katanya, tapi ternyata masih ada harapan yang dipercikkan dalam sebuah pamor seperti wasutah atau pendaringan kebak tadi. Seakan nggak nyambung. Nyambung bos, Gitu ya. iya. Karena apa? Ini kan dipersepsikan sebagai senjata ampuh dalam peperangan. Maka di dalam peperangan kan perlu modal. Gitu ya. Nyambung Nanti ini, saat betul. sudah selesai pun Tetap butuh kemakmuran. perang untuk memerangi kemiskinan. Lah, bisa arah ke sana ya. Nah, namanya juga Iya, filosofi, kemudian bertabur metafor. Kalau ini juga murni dianggap sebagai senjata perang di dalam peperangan, tentu diharapkan tidak akan kekurangan pangan. Oh, iya. Iya kan begitu, maka Iya, ada logistik. Nah. Ya mohon maaf, kita kalau flashback ke peperangan yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk melawan Belanda ya di Batavia ini, salah satu kelemahan pada saat itu adalah terbakarnya logistik. Artinya ketika perang kekurangan makan ya kan lapar. Mungkin di sini, mungkin banyak versi kan ke sana. Banyak versi ke sana. Saya kok nggak mudeng sampai ke situ ya. Sama yang cerdas. Kadang-kadang itu gara-garanya saya terilhami oleh Cak Rifu yang punya etnik Indonesia itu. Iya. Mudah-mudahan Cak Rifu nonton. Oh, Kanjeng Raden Mas Rifu. Iya. Kanjeng Raden Arya. Oh, Kanjeng Raden Arya Rifu. Selamat menonton tayangan kami. Kami setengah bercanda biar tidak terlalu serius, tapi intinya saya yakin satu yaitu di dalam peperangan leluhur kita juga berharap tidak kekurangan logistik, sehingga simbol-simbol kayak wasutah ataupun mungkin pendaringan kebak masih disematkan di sini, di tempat di senjata yang notabene untuk bertahan gitu ya. Bisa saja, iya, mungkin ke arahnya ke sana. Kalau di masa peperangan, di masa sekarang istilahnya memerangi kemiskinan itu bukan merangi orang miskin, artinya bagaimana kita berbuat sebaik mungkin agar mengurangi masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Mungkin bisa arahnya ke sana. Tergantung bagaimana kita memaknai. Monggo dilanjut. Subhanallah. Maka ya saking ampuhnya Nanggolo itu, maka ada beberapa ya inilah kesatuan atau atribut-atribut negara yang disematkan nama Nanggala. Kayak kemarin itu apa namanya? Kapal selam ya. Nanggala berapa? 400. Ya, pokoknya intinya kapal Nanggala. Itu kan berarti direpresentatifkan, diimajinasikan agar perkasa seperti. Dan saya ucapkan salut kepada pemberi nama Nanggala untuk kapal itu, karena dengan nama kapal Nanggala atau Nanggolo Coro Jawa ini, atau Nanggala kata orang Madura, akhirnya
secara tidak langsung telah mempublikasikan pusaka sepuh bangsa Nusantara, Top Markotop. Karena ini adalah bagian dari budaya. Budaya adalah jati diri, cermin jati diri bangsa. Top Markotop, amazing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.